Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan flowchart yang sebelumnya sudah disampaikan pada tugas 1 mata kuliah dasar pemrograman. Nah, di sini sudah ada flowchartnya. Sebelum saya menjelaskan flowchart, di sini saya akan menyampaikan ataupun menjelaskan terkait dengan simbol-simbol yang terdapat pada flowchart. Yang pertama adalah ini ada seperti silinder. Ini adalah biasanya menandai dimulainya ataupun diakhiri sebuah proses ya. Jadi ketika memulai ataupun mengakhiri sebuah proses maka menggunakan simbol ini. Selanjutnya adalah simbol input output, di mana ini berarti sistem akan menerima suatu input atau akan memberikan ataupun menghasilkan suatu input. Selanjutnya adalah proses. Nah, ini berarti suatu komputer ataupun suatu sistem menjalankan suatu proses. Kemudian di bawahnya adalah decision, di mana decision ini merupakan opsi ataupun ketika mendapatkan suatu nilai maka akan menghasilkan suatu jawaban baik itu iya ataupun tidak. Nah, kita kembali ke flowchartnya. Yang pertama kita memulai prosesnya. Yang pertama ada simbol mulai, kemudian di bawahnya ada perintah untuk memasukkan bilangan bulat, di mana kalimat ini dibungkus dengan simbol seperti jenjang yang berarti input ya. Jadi kita diminta untuk menginputkan suatu bilangan bulat, dan selanjutnya bilangan tersebut nantinya akan dibagi dengan 2 ya. Proses bilangan yang sudah kita inputkan tadi diproses, dibagi dengan 2. Nah, setelah dibagi dengan 2 akan ada decision. Setelah dibagi dengan 2 apakah bilangan tadi habis atau tidak habis dibagi ya. Jadi sebagai contoh, ketika kita memasukkan bilangan 4, maka 4 kita bagi dengan 2, otomatis kan tidak ada sisa lagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2, artinya tidak ada sisa, dan itu akan selanjutnya sistem akan memberikan output berupa bilangan genap ya. Dan selanjutnya selesai. Jadi kurang lebih untuk flowchart ini alurnya adalah pertama kita memasukkan atau menginputkan bilangan bulat. Selanjutnya bilangan bulat tersebut akan dibagi dengan 2 dan akan mendapatkan suatu hasil, di mana hasil tersebut apakah sisa bagi sama dengan 0. Jika tidak, jika dia bernilai 0 maka bilangan tersebut akan dianggap sebagai bilangan genap. Kemudian prosesnya diakhiri. Baik, mungkin itu yang akan saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.